Sahabat semua, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas alur penanganan pelanggaran pemilu berdasarkan Perbawaslu nomor 7 tahun 2018. Nah, sebelum kita membahas ke alur penanganan pelanggaran pemilu tersebut, kita kenali terlebih dahulu sumber dugaan pelanggaran pemilu, kemudian ada apa saja syarat formil dan syarat material, kemudian kemana pelanggaran pemilu ini akan direkomendasi. Oke, langsung saja. Sumber dugaan pelanggaran pemilu itu bersumber dari laporan ataupun bisa bersumber dari temuan. Pengertian untuk laporan dan temuan seperti berikut. Laporan dugaan pelanggaran yang disebut laporan adalah laporan langsung warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu atau pemantau pemilu kepada Bawaslu atau Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan atau Desa, Panwaslu luar negeri, dan atau pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggara pemilu. Temuan pelanggaran yang selanjutnya disebut temuan adalah hasil pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan atau Desa, Panwaslu luar negeri, dan atau pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran. Syarat temuan dan laporan. Untuk syarat-syarat temuan dan laporan itu ada syarat formil yang meliputi identitas pelapor atau pihak yang berhak melaporkan, pihak terlapor, waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan, paling lama 7 hari sejak diketahui terjadinya dan atau ditemukan dugaan pelanggaran pemilu. Kemudian ada kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dugaan pelanggaran dengan kartu tanda penduduk elektronik dan atau kartu identitas. Selanjutnya syarat material. Untuk syarat material ini meliputi peristiwa dan uraian kejadian, kemudian tempat peristiwa terjadi, selanjutnya ada saksi yang mengetahui peristiwa tersebut, kemudian ada bukti. Oke, sahabat semuanya dapat pahami ini. Kemungkinan ini bisa masuk ke dalam soal yang ditanyakan dalam tes wawancara maupun tes tertulis Panwaslu Kecamatan. Oke, kita lanjut ke rekomendasi temuan dan laporan. Kemana saja temuan dan laporan ini dapat direkomendasi? Apabila terjadi pelanggaran administrasi, itu bisa disampaikan ke KPU. Apabila terjadi pelanggaran kode etik, itu bisa direkomendasikan ke DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Selanjutnya, kalau terjadi tindak pidana pemilu, maka itu direkomendasi ke Sentra Gakumdu. Oke, selanjutnya kita ke alur penanganan pelanggaran pemilu sesuai dengan Perbawaslu nomor 7 tahun 2018. Seperti kita ketahui di awal tadi bahwa sumber dugaan pelanggaran pemilu itu
terdiri dari laporan dan temuan. Laporan itu sendiri merupakan laporan langsung yang disampaikan oleh warga negara yang mempunyai hak pilih, pemantau pemilu atau peserta pemilu pada setiap tahapannya kepada pengawas pemilu. Nah, kemudian ini nanti dimuat ke dalam formulir atau form B1. Kemudian temuan ini merupakan hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pemilu dan terdapat dugaan pelanggaran pemilu. Nah, ini akan dimuat ke dalam form B2. Selanjutnya, alur penanganan pelanggaran pemilu. Apabila laporan itu sudah disampaikan ke pengawas pemilu, maka pengawas pemilu itu memberikan tanda bukti penerimaan laporan paling lama 3 hari sejak laporan diterima yang dimuat ke dalam form B3. Alur penanganan pelanggaran pemilu berikutnya. Pengawas pemilu membuat kajian awal atas laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dituangkan dalam formulir model B5 paling lama 2 hari sejak laporan diterima. Kajian awal pengawas pemilu atas laporan dugaan pelanggaran pemilu ini merupakan kegiatan menganalisis atau menganalisa keterpenuhan syarat formil, syarat material, menentukan jenis pelanggaran, penentuan laporan dapat diregistrasi atau tidak, pelimpahan laporan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran, atau laporan dugaan pelanggaran pemilu telah ditangani dan diselesaikan oleh pengawas pemilu sesuai dengan tingkatannya. Dalam hal hasil kajian awal pengawas pemilu atas laporan berupa terpenuhi syarat formil dan syarat material, maka diregistrasi, diproses dan ditindaklanjuti. Dalam HAM terjadi dugaan pelanggaran administratif pemilu secara terstruktur, sistematik dan masif yang diterima oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota, diteruskan untuk ditindaklanjuti dengan mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu dan penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. Karena untuk dugaan pelanggaran pemilu, administrasi pemilu yang TSM itu diatur dengan Perbawaslu tersendiri. Jadi terpisah dari alur penanganan pelanggaran pemilu berdasarkan Perbawaslu nomor 7 ini. Selanjutnya, apabila terjadi dugaan tindak pidana pemilu yang terpenuhi syarat formil dan syarat material, itu diregistrasi dan dilakukan pembahasan bersama Gakumdu untuk ditindaklanjuti. Kalau terjadi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang memenuhi syarat formil dan syarat material, diregistrasi dan ditindaklanjuti dan diproses penanganan pelanggaran pemilu. Begitu juga kalau terjadi dugaan pelanggaran pemilu yang melanggar peraturan perundang-undangan lainnya. Ataupun bisa jadi hasil dari kajian awal dugaan pelanggaran ini bisa menentukan pelanggaran atau tidaknya. Apabila ini bukan merupakan pelanggaran, berdasarkan hasil kajian awal dugaan pelanggaran, maka ini bisa diberhentikan dan tidak ditindaklanjuti.
Kemudian atas laporan dugaan pelanggaran yang tidak memenuhi syarat formil dan syarat material, itu pengawas pemilu dapat menjadikan sebagai informasi awal untuk dilakukan investigasi, mengundang pihak yang berkaitan, menemui pihak yang berkaitan atau yang mengetahui dugaan pelanggaran pemilu tersebut. Kemudian hasil dari mengundang pihak-pihak yang ditemui itu bisa dituangkan ke dalam berita acara klarifikasi, kemudian dibuat laporan hasil pengawasannya dalam formulir pengawasan. Selanjutnya, alur penanganan pelanggaran pemilu berikut ini. Pengawas pemilu membuat surat undangan klarifikasi yang dituangkan ke dalam formulir model B6, ditujukan kepada pelapor, terlapor, saksi atau ahli yang memuat jadwal klarifikasi dan undangan untuk menghadiri klarifikasi atau pemberian keterangan. Untuk undangan klarifikasi ini disampaikan paling lama 1 hari sebelum klarifikasi atau pemberian keterangan. Dalam hal undangan klarifikasi, yang pertama itu tidak dapat dihadiri, maka pengawas pemilu pada hari yang sama itu membuat surat undangan klarifikasi dan disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait atau pihak-pihak yang ingin diminta bahan keterangannya. Apabila undangan klarifikasi ini yang kedua juga tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang diundang tadi atau pihak-pihak terkait, itu maka pengawas pemilu melakukan kajian berdasarkan bukti yang ada. Oke, kita lanjut ke alur penanganan pelanggaran pemilu yang berikutnya, yaitu melakukan klarifikasi di bawah sumpah janji yang dimuat ke dalam Form B7. Untuk melakukan klarifikasi ini, pengawas pemilu bisa membentuk tim klarifikasi yang ditetapkan dengan keputusan Ketua Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya. Selanjutnya, keterangan ahli di bawah sumpah janji itu dimuat ke dalam formulir B8. Untuk alur penanganan pelanggaran pemilu yang berikutnya, setelah dilakukan klarifikasi di bawah sumpah janji, keterangan ahli di bawah sumpah janji, maka hasil tersebut itu dimuat ke dalam berita acara klarifikasi yang dituangkan ke dalam formulir B9. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, kajian dugaan pelanggaran pemilu yang dimuat ke dalam formulir B10. Untuk melakukan kajian ini, pengawas pemilu dapat menunjuk petugas yang tentunya ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Pengawas Pemilu. Kajian dugaan pelanggaran ini menggunakan sistematika kajian yang paling sedikit memuat kasus posisi, data, kajian, kesimpulan, dan rekomendasi. Untuk kajian dugaan pelanggaran pemilu ini sifatnya rahasia
selama belum diputuskan dalam rapat pleno ketua dan anggota pengawas pemilu. Oke, selanjutnya rekomendasi. Setelah hasil dari kajian dugaan pelanggaran itu didapat, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh pengawas pemilu yaitu merekomendasi hasil dari kajian dugaan pelanggaran pemilu tersebut. Nah, kalau terjadi pelanggaran kode etik, maka itu nanti bisa direkomendasikan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang dituangkan ke dalam Form B11. Apabila terjadi pelanggaran tindak pidana pemilu, maka itu dituangkan ke dalam Form B12 yang selanjutnya direkomendasi atau disampaikan ke penyidik kepolisian bersama Sentra Gakumdu. Itu dibahas 1 kali 24 jam setelah keluarnya hasil keputusan rapat pleno yang dilakukan oleh ketua dan anggota pengawas pemilu. Selanjutnya, apabila terjadi pelanggaran administrasi pemilu, itu bisa dituangkan ke dalam Form B13 untuk disampaikan ke KPU. Apabila terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, itu nanti pengawas pemilu menuangkan ke dalam Form B14 dan direkomendasikan kepada pihak-pihak terkait. Misalkan terjadinya pelanggaran netralitas ASN, maka itu bisa direkomendasikan ke KSN. Selanjutnya, hasil dari kajian dugaan pelanggaran pemilu itu bisa juga berupa bukan pelanggaran pemilu. Nah, kalau terjadi bukan pelanggaran pemilu, maka ini dihentikan atau tidak ditindaklanjuti lagi. Selanjutnya, setelah dilakukan rekomendasi, alur penanganan pelanggarannya yaitu pemberian status laporan atau temuan yang dimuat ke dalam Form B15 dapat diumumkan di papan pengumuman dan di laman resmi Bawaslu. Kemudian pemberitahuan status laporan atau temuan ini bisa disampaikan kepada pelapor melalui surat. Oke, untuk tindak lanjut penanganan pelanggaran ini itu paling lama 7 hari sejak laporan diterima dan diregistrasi. Jika diperlukan keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lambat 14 hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. Alur penanganan pelanggaran pemilu berikutnya yaitu pengajuan koreksi paling lama 3 hari sejak diterima status laporan atau temuan. Untuk koreksi ini, pelapor atau terlapor dapat menyampaikan permintaan koreksi kepada pengawas pemilu atas rekomendasi penerusan temuan atau laporan ke dalam formulir B16. Jadi permintaan koreksi ini itu dituangkan dalam Form B16. Selanjutnya, permintaan koreksi atas rekomendasi yang disampaikan oleh pelapor atau terlapor
itu dilakukan pemeriksaan oleh pengawas pemilu. Untuk hasil pemeriksaan itu bisa menguatkan rekomendasi penerusan temuan atau laporan, atau juga bisa untuk mengoreksi kembali dari rekomendasi penerusan laporan dan temuan tersebut, yang kemudian akan dituangkan ke dalam Form B17, yaitu berita acara hasil koreksi. Setelah ada berita acara hasil koreksi, maka itu dilakukan pemberitahuan hasil koreksi yang dituangkan ke dalam Form B18. Oke, untuk sahabat semua dimanapun Anda berada, untuk materi alur penanganan pelanggaran pemilu saya cukupkan terlebih dahulu sampai di sini. Apabila dirasa video ini bermanfaat untuk sahabat semua yang menonton video ini, mohon dukungannya untuk subscribe, like, comment, and share. Terima kasih telah menonton. Salam sukses dan bahagia.